Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, kita bersama kembali dalam renungan kita hari ini Senin 6 Mei 2024 dengan judul Perantara Agung. Ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Siapakah yang dapat memperkirakan hasil dari doa-doa penebus dunia? Ketika Kristus melihat kesusahan jiwanya dan akan dipuaskan, maka akan terlihat dan disadari nilai dari doa-doanya yang sungguh-sungguh tak kala keilahiannya diselubungi oleh kemanusiaan. Yesus memohon bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua muridnya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Matanya menembus tabir gelap masa depan dan membaca riwayat hidup setiap putra dan putri Adam. Dia merasakan beban dan kesedihan dari setiap jiwa yang dilanda badai, dan doa yang sungguh-sungguh itu mencakup murid-muridnya yang masih hidup dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, doa Kristus merangkul bahkan kita juga. Kita harus terhibur oleh pemikiran bahwa kita memiliki perantara yang agung di surga yang menyampaikan permohonan kita di hadapan Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pada saat yang sangat membutuhkan, ketika keputusasaan menguasai jiwa, pada saat itulah mata Yesus yang siap siaga melihat bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Waktu manusia membutuhkan adalah waktu kesempatan Allah. Ketika semua dukungan manusia gagal, maka Yesus datang membantu kita, dan kehadirannya menghalau kegelapan dan mengangkat awan kesuraman. Dalam perahu kecil mereka di atas laut Galilea, di tengah badai dan kegelapan, para murid bekerja keras untuk mencapai tepian, tetapi semua usaha mereka tidak berhasil. Saat keputusasaan mencekram mereka, Yesus terlihat berjalan di atas ombak yang tertutup buih. Bahkan kehadiran Kristus pada awalnya tidak mereka sadari, dan kengerian mereka meningkat sampai suaranya berkata, "Ini aku, jangan takut." Menghilangkan rasa takut mereka dan memberi mereka harapan dan sukacita. Lalu betapa rela murid-murid yang malang dan lelah itu menghentikan usaha mereka dan mempercayakan semuanya kepada Sang Guru. Kejadian yang mencolok ini menggambarkan pengalaman para pengikut Kristus. Seberapa sering kita menarik dayung, seolah-olah kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri sudah cukup, sampai kita menemukan kenyataan bahwa usaha kita sia-sia. Penebus kita yang berbelas kasihan peduli atas kelemahan kita, dan ketika sebagai jawaban atas seruan iman, Dia melakukan pekerjaan yang kita minta Dia lakukan. Betapa mudahnya Dia menyelesaikan apa yang tampaknya begitu sulit bagi kita. Renungkan lebih dalam. Apakah yang engkau perlu Yesus doakan hari ini untuk kepentinganmu? Terpujilah Tuhan atas pekabaran yang begitu indah menjadi bahagian kita. Sesungguhnya Yesus kita melakukan jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan. Dan bahkan kita tidak terpikir bahwa Yesus yang adalah merupakan tempat kita untuk menaruh harapan, Dia pun turut mendoakan kita juga kepada Bapaknya. Bukan berarti Yesus tidak menyelamatkan, tidak sanggup untuk menyelamatkan kita. Tetapi demikianlah kecintaannya. Dia menyampaikan bagaimana penebusannya terhadap kita kepada Allah. Dan Dia mendoakan kita. Ini adalah menunjukkan bagaimana kehadiran Tuhan yang selalu akan ada di saat kita benar-benar berada di tengah keputusasaan, di tengah-tengah gelombang badai yang menyerpa. Dan Dia menjadi pengantara yang agung bagi anak-anaknya. Saudaraku, tinggal sekarang ini bagaimana kita yakin sepenuhnya bahwa kita harus memohon kepada Tuhan kita. Jikalau pertanyaan tadi katakan apa yang engkau butuhkan supaya Yesus akan doakan bagi kita, adalah sangat indah bila mana kita memiliki Yesus yang selalu memberikan harapan bagi kita,
Dan biarlah kita tidak akan merasa cukup puas begitu saja, tetapi biarlah dalam ketidakmampuan kita, kelemahan kita, kita tetap bersandar kepadanya dan memohon kepadanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu, dan kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, oleh karena kami memiliki Yesus sebagai perantara agung. Dan pada saat kami berada di tengah akan cobaan, tantangan, dan bahkan ke dalam kejatuhan kami dalam dosa, kami bersuka cita oleh karena Engkau ada menjadi pengantara bagi kami ya Tuhan, dan siap senantiasa untuk menerima doa dan pengharapan kami. Dan pada saat kami menyerahkan hidup kami, ketidakmampuan kami, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan senantiasa sedia untuk menolong. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dan hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan selalu menopang kami. Berikan kesehatan, berikanlah keselamatan. Demikian juga ya Tuhan dalam segala tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu. Biarlah Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Memberkati juga tentunya bagi anak-anak Tuhan yang sakit. Tuhan berikanlah kekuatan bagi mereka, berikan kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga mendoakan bagi anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang memerlukan dan membutuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan menjadi penopang dalam hidup mereka, sehingga mereka pun tetap merasakan hadirat Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak umat-umat Tuhan yang berada dalam bencana alam sekarang ini, Tuhan yang akan menjadi pelepas bagi mereka, dan biarlah semua itu akan segera berlalu, dan biarlah juga ya Tuhan melalui peristiwa-peristiwa ini mengarahkan mata hati kami untuk tetap tertuju melihat bagaimana dekatnya akan kedatangan Tuhan di akhir daripada zaman ini. Ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini tentu umat-umat Tuhan ada yang bersuka cita, berbahagia dalam merayakan akan hari ulang tahun mereka. Biarlah sukacita mereka akan tetap dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan kiranya berikan kesehatan dan panjang umur. Semoga kasih dan yang berkat yang sama menjadi bagian kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.